Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas tes kendali mutu tingkat SD kelas 3 ya. Tema 1 untuk muatan pelajarannya PPKN dan Bahasa Indonesia di semester 1 atau semester gasal. Langsung saja ya teman-teman. Kita ke nomor 1. Bersyukur kepada Tuhan merupakan pengamalan Pancasila yang dilambangkan dengan gambar titik-titik. Nah, kita ingat-ingat lagi ya teman-teman bahwa bersyukur kepada Tuhan itu merupakan pengamalan Pancasila, sila pertama. Nah, sila pertama dalam Pancasila itu dilambangkan dengan gambar bintang ya teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Lanjut kita ke nomor 2. Saling menghormati antar sesama manusia termasuk pengamalan Pancasila sila ke titik-titik. A1, B2 atau C3. Nah, di sini ada kata kuncinya menghormati antar sesama manusia. Itu merupakan bentuk pengamalan dari sila Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua Pancasila. Berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. Contoh perilaku yang menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan adalah titik-titik. A. Menjaga kesehatan tubuh. B. Membiarkan tanaman menjadi layu. Atau C. Menggunakan air secara berlebihan. Nah, sebagai bentuk rasa syukur, salah satunya yaitu dengan menjaga kesehatan tubuh ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah A. Menjaga kesehatan tubuh. Lanjut nomor 4. Sikap kita terhadap teman yang menyampaikan pendapat saat musyawarah adalah titik-titik. A. Menghargai. B. Menertawai. C. Menyela. Salah satu kewajiban kita dalam bermusyawarah yaitu menghargai, mendengarkan, menghormati teman yang menyampaikan pendapat ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Lanjut nomor 5. Sikap kita jika melihat teman yang sedang membutuhkan bantuan adalah titik-titik. A. Pura-pura tidak tahu. B. Membantu dengan ikhlas. Atau C. Meminta orang lain untuk membantu. Tentu jawaban yang paling tepat yaitu B ya. Membantu dengan ikhlas. Lanjut ke soal nomor 6. Perilaku yang sesuai dengan nilai dari sila ketiga Pancasila adalah titik-titik. Kita ingat dulu teman-teman, sila ketiga Pancasila itu kan berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi perilakunya tentunya yang menunjukkan sikap bersatu, rukun dengan sesama ya. Nah, yang A, mempelajari semua agama di Indonesia. Atau B, mengikuti kegiatan gotong royong. C. Bertakwa kepada Tuhan, yang merupakan perwujudan dari persatuan, bersatu, rukun, tentunya adalah kegiatan yang B ya, mengikuti kegiatan gotong royong. Lanjut nomor 7. Contoh pengamalan sila Pancasila yang memiliki lambang pohon beringin di lingkungan keluarga adalah titik-titik. Di sini ada lambang pohon beringin. Seperti yang kita ketahui, pohon beringin itu melambangkan sila ketiga Pancasila, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maka yang menunjukkan sikap bersatu di dalam keluarga itu yang mana? A. Membantu adik membereskan mainan. B. Kerja bakti membersihkan selokan. Ini merupakan bersatu di lingkungan masyarakat. C. Menjenguk teman yang sakit. Ini biasanya di lingkungan sekolah ya, seperti itu. Jadi jawaban untuk nomor 7 ini yang paling tepat yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga itu adalah A ya, membantu adik membereskan mainan. Lanjut kita ke nomor 8. Iqbal beragama Islam dan Martin beragama Kristen. Meskipun berbeda agama, Iqbal dan Martin tetap saling menolong jika ada yang membutuhkan bantuan. Sikap yang mereka tunjukkan akan membuat mereka menjadi titik-titik. Jadi Iqbal dan Martin tetap bersatu walaupun berbeda agama.
Nah, sikap bersatu itu akan menimbulkan apa ya? A. Saling membenci. B. Semakin akrab. C. Bermusuhan. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 8 adalah B. Semakin akrab. Kita lanjut ke soal nomor 9. Ani, Lucy, Rina, dan Mira sedang bermain lompat tali. Hanya Mira yang tidak bisa melompat tinggi. Ani mengejek Mira karena kemampuan Mira tidak sama dengannya. Hal yang akan terjadi karena sikap Ani adalah titik-titik. A. Persahabatan Ani dan Mira semakin erat. Atau B. Permainan lompat tali semakin asik. Atau C. Ani dan Mira saling bermusuhan. Nah, teman-teman, kira-kira apa yang terjadi ketika kita saling mengejek dengan teman? Tentunya kita akan terjadi permusuhan ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 itu adalah yang C. Ani dan Mira saling bermusuhan. Kita lanjut nomor 10. Manfaat mengamalkan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. A. Terjadi perpecahan antar warga. Tentunya tidak. Karena dengan kita mengamalkan Pancasila berarti kita akan menjaga kerukunan ya. Atau B. Memiliki banyak musuh. Itu juga tidak akan terjadi. Atau C. Hidup menjadi damai. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Hidup menjadi damai. Lanjut nomor 11, ini merupakan esai ya teman-teman. Tuliskan bunyi sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila serta gambarkan lambangnya. Ini jadi tugasnya kita menuliskan silanya, bunyinya, kemudian lambangnya. Kita buat tabel saja ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi jawabannya terdiri dari sila keberapa, kemudian bunyinya sila, dan lambangnya sila Pancasila. Kita lanjut ke soal nomor 12. Perhatikan tabel pernyataan berikut. Nah, di sini ada beberapa pernyataan perilaku ya teman-teman. Nah, tugas kita apa? Pilihlah, kemudian tuliskan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila berdasarkan pernyataan tersebut. Nah, di sini kita diminta untuk memilih pernyataan yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Yang pertama ada menjenguk teman yang sakit. Tentunya ini merupakan pengamalan Pancasila ya. Kita berikan tanda dulu ya teman-teman, centang. Pernyataan yang B, mengikuti kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Ini juga merupakan pengamalan Pancasila. Kita centang. Kemudian yang C, bersikap boros. Bersikap boros itu bukan merupakan cerminan dari seseorang yang mengamalkan Pancasila ya. Lanjut yang D, mempersilakan teman beribadah sesuai dengan agamanya. Tentu ini merupakan cerminan dari Pancasila, yaitu sila pertama. Ya, kita berikan centang dulu. Yang E, berteman dengan teman yang kaya saja, ini tidak ya. Kemudian yang F, tidak peduli dengan teman yang membutuhkan bantuan. Ini tidak sesuai dengan sila kedua dan sila kelima tentunya. Kemudian yang G, menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, ini merupakan pengamalan Pancasila ya. Kita beri tanda. Nah, jadi yang merupakan contoh perilaku pengamalan Pancasila itu ada yang mana saja? Yang A ya, yang A, terus yang B, yang D, dan yang E. Ada 4. Baik teman-teman, kita lanjut sekarang ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Perhatikan teks berikut untuk menjawab nomor 13 sampai 15.
Judulnya adalah makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Namun, setiap makhluk hidup memiliki caranya sendiri dalam melakukannya. Makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda, seperti berjalan dengan kaki, terbang dengan sayap, berenang dengan sirip, dan melata dengan perut. Alat pernapasan makhluk hidup juga beragam. Ada yang menggunakan paru-paru, insang, trakea, dan kulit. Makhluk hidup peka terhadap rangsang, seperti manusia yang silau ketika melihat cahaya. Landak dan kaki seribu menggulungkan tubuh ketika disentuh, dan putri malu menutup daun ketika disentuh. Makhluk hidup juga memerlukan makan dan minum untuk bertahan hidup. Selain itu, makhluk hidup juga ada yang berkembang biak dengan bertelur atau melahirkan. Nah, sekarang kita ke soal nomor 13, yang merupakan ciri makhluk hidup adalah titik-titik. A. Bergerak dan punya kaki. Bergerak iya, tapi punya kaki belum tentu, karena ular tidak punya kaki, tetapi tetap bisa bergerak dengan menggunakan perutnya ya. Kemudian yang B, bernapas dan tumbuh. Ya, semua makhluk hidup itu bernapas dan tumbuh. C, peka terhadap rangsang dan terbang. Peka terhadap rangsang semua makhluk hidup, tapi terbang itu kan hanya makhluk hidup tertentu, contohnya burung. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 13 ini adalah yang B, ya. Yang dialami oleh semua makhluk hidup pada umumnya, yaitu bernapas dan tumbuh. Lanjut nomor 14, salah satu alat pernapasan makhluk hidup adalah titik-titik. A. Trakea, B. Sirip, C. Perut. Kalau sirip itu kan buat renang, perut itu buat bergerak pada hewan melata ya. Nah, trakea merupakan salah satu alat pernapasan yang dimiliki oleh serangga. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut nomor 15. Pernyataan berikut yang sesuai dengan bacaan adalah titik-titik. A. Makhluk hidup hanya berkembang biak dengan melahirkan. Tidak ya, karena ada juga yang bertelur. Contohnya ayam. Kemudian yang B, makhluk hidup bergerak dengan cara yang sama. Tidak ya, makhluk hidup itu sama-sama bergerak tapi caranya berbeda. Ada yang berjalan menggunakan kaki, contohnya manusia. Ada pula yang terbang dengan menggunakan sayapnya, contohnya burung. Jadi cara geraknya itu berbeda ya, tidak sama ya. Kemudian yang C, makhluk hidup butuh makanan dan minuman. Ya, semua makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 15 adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua orang anak yang sedang lari ya. Gambar tersebut merupakan ciri makhluk hidup yaitu titik-titik. A. Berkembang biak, B. Bernapas, atau C. Bergerak. Nah, kalau berlari itu berarti bergerak ya. C jawabannya. Kita lanjut nomor 17. Ayam titik-titik dengan cara bertelur. Ngapain ayam bertelur? Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah titik-titik. A. Berkembang biak, B. Bernapas. Kalau ayam itu bernapas dengan paru-paru ya. Kemudian C. Bergerak. Kalau bergeraknya menggunakan kaki, dia jalan ya. Berarti ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Jawabannya yang A. Lanjut kita ke soal nomor 18. Perhatikan percakapan berikut. Ada Benny dan juga Edo. Benny berkata, "Lihat ikan di sungai itu." Edo, "Ikan itu bergerak cepat sekali." Benny, "Andai aku punya titik-titik, pasti aku bisa berenang cepat." Nah, ikan itu bisa berenang di air itu karena mempunyai apa? Kata yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah titik-titik. A. Sirip, B. Kaki, atau C. Sayap.
Alat yang digunakan untuk berenang adalah sirip ya. Jawabannya yang A. Kita lanjut teman-teman, perhatikan teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 19 dan 20. Judulnya adalah pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambahnya berat dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan olahraga, dan bawaan dari orang tua. Sedangkan perkembangan adalah peningkatan kemampuan yang dimiliki. Perkembangan pada manusia terjadi sejak mereka hidup sampai meninggal. Contohnya adalah saat masih bayi belum bisa makan sendiri. Seiring berjalannya waktu sudah dapat makan sendiri. Nah, sekarang kita ke nomor 19. Seiring berjalannya waktu, manusia akan menjadi besar. Hal ini menunjukkan bahwa manusia mengalami titik-titik. A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Perubahan. Di sini kata kuncinya menjadi besar. Kalau perubahan dari kecil menjadi besar, dari rendah menjadi tinggi, itu merupakan definisi dari pertumbuhan ya. Sedangkan perkembangan itu identiknya dengan perubahan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh manusia atau makhluk hidup. Jadi, nomor 19 itu jawabannya adalah yang A, pertumbuhan. Nomor 20, pernyataan berikut yang sesuai dengan bacaan adalah titik-titik. A. Pertumbuhan manusia berlangsung seumur hidup. Tidak ya, karena pertumbuhan manusia itu sejak dalam kandungan sampai umur dewasa. Kalau sudah dewasa, sudah mentok, sudah tidak dapat tumbuh tinggi lagi. B. Perkembangan manusia berlangsung sejak bayi sampai dewasa. Nah, bedanya kalau perkembangan manusia itu justru sejak bayi sampai tua nanti ya, seumur hidup perkembangannya itu. Sedangkan C, manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jawaban yang paling sesuai dengan bacaan yaitu yang C ya, bahwa manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang membedakan apa? Cepat atau lambat. Lanjut nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada berbagai macam buah-buahan. Ini ada pepaya, kemudian ada pisang, anggur, ini belimbing, ini mangga, seperti itu ya. Gambar makanan tersebut banyak mengandung titik-titik. A. Vitamin, B. Protein, C. Karbohidrat. Jawaban yang paling tepat adalah vitamin A. Lanjut nomor 22. Protein ada yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein titik-titik. A. Tumbuhan, B. Hewani, C. Nabati. Tumbuhan, nabati ya, namanya protein nabati. Kalau dari hewan, namanya protein hewani. Jadi jawabannya adalah C. Nabati. Lanjut nomor 23. Berat badan Udin saat kelas 2 yaitu 21 kg. Setelah kelas 3 beratnya menjadi 27 kg. Hal ini menunjukkan bahwa Udin mengalami titik-titik. Kita ingat-ingat ya, konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu berkaitan dengan fisik. Dari yang kecil menjadi besar, dari yang rendah menjadi tinggi, seperti itu. Dari yang kurus menjadi gemuk. Sedangkan perkembangan itu perubahan keterampilan atau kemampuan. Kemampuan apa saja? Misalnya kemampuan berbicara, kemampuan menendang bola, kemampuan bersepeda, seperti itu. Jadi kalau Udin mengalami perubahan berat badan, tentu Udin mengalami yang namanya pertumbuhan. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada daur hidup dari ayam. Ayam itu dari telur, kemudian telur ini menetas menjadi anak ayam kecil. Anak ayam kecil itu lama-lama tumbuh menjadi ayam dewasa. Hewan yang mengalami pertumbuhan sama seperti gambar tersebut adalah titik-titik. Berarti yang berasal sama-sama dari telur. A. Kucing, B. Burung, atau C. Kupu-kupu. Yang paling mirip
atau sama dengan siklus dari ayam ini adalah burung ya. Kita lanjut nomor 25. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang adalah alat pernapasan di air. Apabila ikan diletakkan di tanah, maka ikan akan titik-titik. Tentunya tidak bisa bernafas. Akibatnya A. Mati, B. Hidup, C. Terbang. Akibatnya adalah mati. Jawabannya yang A. Kita lanjut nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada daur hidup dari kupu-kupu. Nah, daur hidup dari kupu-kupu itu dimulai dari apa? Dari yang namanya telur ya. Ini yang nomor 2 itu adalah telur. Telur biasanya menempel pada daun, di balik daunnya itu ya. Kemudian setelah menjadi telur akan menjadi ulat ya, tumbuh menjadi ulat. Ini. Kemudian ulat itu akan makan daun sebanyak-banyaknya. Nah, setelah kenyang, mempunyai bekal untuk bertapa menjadi yang namanya pupa, nomor 1. Nah, setelah menjadi pupa, beberapa waktu dia akan keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Jadi, jawabannya yang mana ya? Tentunya yang 2, 4, 1, 3. Ternyata itu adalah yang C. Kita lanjut nomor 27, perhatikan gambar berikut. Ini juga masih tentang daur hidup katak. Daur hidup katak itu dimulai dari katak dewasa bertelur banyak sekali di air seperti itu. Kemudian telur itu akan tumbuh menjadi berudu. Nah, berudu ini akan tumbuh menjadi katak muda. Nah, katak muda itu bedanya dengan katak dewasa, mempunyai ekor, masih mempunyai ekor ya, seperti berudu tadi. Nah, ini tumbuh menjadi katak dewasa, ekornya menghilang. Nah, seperti itu seterusnya berputar. Nah, gambar yang ditunjuk anak panah tersebut adalah, ini namanya berudu. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut nomor 28, perhatikan gambar berikut. Ini nyamuk ya. Gambar tersebut adalah proses pertumbuhan nyamuk tahap titik-titik. A. Telur, B. Pupa, atau C. Jentik. Jawabannya adalah yang B. Pupa ya. Lanjut nomor 29, perhatikan percakapan berikut antara Lani sama Dayu. Lani bertanya, apakah bunga Rafflesia termasuk bunga yang dilindungi? Dayu menjawab, benar, keberadaannya sudah sangat sedikit. Lani, pantas bunga itu dijuluki titik-titik. Kata yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah titik-titik. Rafflesia arnoldii itu merupakan bunga puspa langka ya. Jawabannya adalah yang C. Kalau puspa bangsa itu apa? Bunga melati. Sedangkan puspa pesona itu adalah anggrek bulan. Kita lanjut nomor 30. Tumbuhan paku-pakuan berkembang biak dengan titik-titik, yaitu bintik-bintik yang ada di belakang daunnya. Kata yang tepat untuk mengisi kalimat tersebut adalah titik-titik. A. Biji, B. Spora, C. Tunas. Jawabannya adalah spora, B. Lanjut nomor 31, perhatikan gambar berikut. Di sini ada bawang-bawangan, kemudian di sini ada pohon palem nomor 2. Yang ketiga itu pohon pisang. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas ditunjukkan nomor titik-titik. Nah, kalau bawang-bawangan itu kan dengan umbi lapis, berarti nomor 1 tidak ikut. Kita silang. Sedangkan ini palem dan jenisnya tunas, ini ditunjukkan ya adanya anakan yang tumbuh di sekitar pohon dewasa. Begitu juga dengan pisang. Nah, ini kan ada anakan kecil tumbuh. Jadi tanaman yang berkembang biak dengan tunas ditunjukkan oleh nomor 2 dan 3. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 32, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini adalah gambar perkembangbiakan tumbuhan vegetatif dengan cara mencangkok. Nah, urutan mencangkok itu dari yang mana? Urutan yang tepat berdasarkan gambar tersebut adalah titik-titik.
Nah, mula-mula kita ngapain? Ya, memilih batang kemudian mengupas batang yang akan kita cangkok. Setelah dikupas dibersihkan kambiumnya ya. Jadi dimulai dari 4. Kemudian setelah dibersihkan, maka kita memberikan sabut kelapa beserta tanah seperti itu ya, dibalut seperti ini. Kemudian diikat. Jadi 4, 2, 1, terakhir adalah 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut nomor 33, ini berupa esai. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sebutkan 2 contoh perkembangan yang terjadi pada manusia. Misalnya yang pertama, jadi contoh 2 perkembangan pada manusia itu misalnya saat kecil belum bisa berjalan, ketika sudah besar bisa berlari. Kemudian yang kedua saat kecil bicara belum jelas, ketika sudah besar lancar bicara. Itu merupakan contoh dari perkembangan pada manusia. Lanjut nomor 34, perhatikan gambar berikut. Di sini ada kucing dan anak-anaknya ya. Tentukan 4 hewan yang cara bergeraknya sama seperti gambar tersebut. Kucing itu kan bergeraknya dengan cara berjalan menggunakan kaki. Contohnya ada kambing, sapi, kuda, kerbau. Dan masih banyak sekali hewan yang mempunyai kesamaan cara bergeraknya dengan kucing ya. Kita lanjut nomor 35, perhatikan gambar berikut. Ini merupakan umbi lapis bawang-bawangan ya. Tuliskan alasan mengapa tanaman tersebut termasuk dalam umbi lapis. Karena apa? Karena tersusun dari pangkal daun yang tumbuh berlapis-lapis. Oke teman-teman, demikian pembahasan tentang tes kendali mutu semester 1 kelas 3 tema 1 untuk muatan pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.